Baik, selamat siang. Kita lanjutkan kuliah dasar teknik elektro. Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam pengantar dari mata kuliah dasar teknik elektro ini atau di dalam kontrak pembelajaran, maka sesi pada pertemuan siang hari ini adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan pendahuluan atau pengantar tentang sinyal dan sistem, khususnya pada konteks teknik elektro. Mungkin Anda pernah dengar istilah sinyal dan sistem sebelumnya, nanti kita akan ulang pada sesi kali ini. Pertama, apa itu yang dimaksud dengan sinyal dan apa yang dimaksud dengan sistem? Per definisi, sinyal itu adalah sebuah fungsi dari variabel independen. Seperti misalnya yang sering kita kenal adalah waktu misalnya, atau jarak, yang dia itu nanti akan membawa informasi. Sebagai contoh mungkin Anda pernah tahu ada fungsi namanya misalnya adalah FT. Sebentar, ada sedikit masalah. Misalnya ada fungsi adalah FT, oke. Maka ini artinya adalah fungsi dari waktu. Misalnya ada FT adalah sama dengan 2T, gitu. Maka Anda sedang punya fungsi yang mana nilai dari output dari fungsi FT ini atau nilai dari FT ini, fungsi T ini adalah 2 kali T. Jadi misalnya kalau waktunya 1 detik, detik ke 1 artinya outputnya atau FT-nya adalah 2. Kalau 2 detik, pada kedua detik outputnya adalah 4 dan seterusnya. Atau mungkin Anda pernah juga ketemu fungsi yang lain, misalnya adalah YX, yang mana X itu adalah misalnya X kuadrat plus 2X. X misalnya menunjukkan adalah jarak, maka ini adalah sebuah fungsi dari jarak. Itu pada jarak tertentu nanti akan memiliki nilai output atau nilai dari fungsinya adalah X kuadrat plus 2X. Jadi misalnya jaraknya 1 meter, berarti nilainya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah fungsi. Nah, fungsi dari variabel-variabel independen seperti waktu, jarak, dan lain sebagainya kita sebut sebagai sinyal ketika dia membawa informasi tertentu. Jadi misalnya ketika kita melihat fungsi ini, FT sama dengan 2T, artinya dia memberikan informasi kepada kita. Pada detik ke-1 outputnya itu adalah 2, pada detik kedua outputnya adalah 4, pada detik ketiga outputnya adalah 6, dan seterusnya. Ada informasi yang diberikan kepada kita. Dan itu adalah merupakan fungsi dari variabel independen dalam hal ini yang biasanya kita pakai adalah waktu. Nah, kita nanti akan menuliskan sinyal itu dengan fungsi-fungsi dalam bentuk fungsi FT, YX, FK, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bisa memberikan nilai T sama dengan berapa, X sama dengan berapa, sehingga kita bisa tahu hasil dari atau output dari fungsi itu pada saat nilai T atau nilai X itu bernilai tertentu. Ya. Nah, apa informasi yang kemudian bisa diberikan kepada kita? Banyak. Jadi terutama adalah informasi dari nilai nilai fungsi tersebut. Jadi misalnya kita punya fungsi fx, misalnya adalah sama dengan x kuadrat. Nah, kalau misal kita gambarkan grafiknya, ini adalah x, kemudian kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, maka kita akan bisa katakan, dia akan nilainya itu akan naik tinggi sekali pada saat x mulai misalnya sama dengan 10, X sama dengan 20, nilainya akan naik secara signifikan. Nah, kita bisa mengatakan ada informasi semacam ini, itu karena apa? Karena kita ada fungsi ini. Nah, itu adalah sinyal. Nanti sinyal akan ada macam-macam, nanti kita di belakang akan lihat apa saja macam-macam dari sinyal. Ini adalah contoh sinyal. Nah, sinyal yang paling mudah yang mungkin sekarang Anda sedang dengarkan itu ada sinyal suara. Sinyal suara saya ketika saya berbicara seperti ini, maka kalau kemudian kita tangkap menggunakan perekam suara, nanti kita bisa gambarkan sinyal suara saya seperti ini misalnya. Ini adalah menunjukkan amplitudo, sumbu X-nya itu adalah T. Jadi kalau saya bersuara keras, gitu lebih keras seperti itu, maka amplitudonya akan lebih tinggi. Tapi kalau suara saya pelan, gitu lebih pelan, maka amplitudonya akan lebih rendah. Dan seiring dengan saya ngomong terus sepanjang waktu ini, maka nilai amplitudo ini akan terus naik, turun, dan berubah-ubah. Ini adalah sinyal suara saya. Dan Anda akan temukan sinyal-sinyal ini dalam banyak hal di sekitar Anda. Ketika sekarang Anda punya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan Anda misalnya, bisa kita gambarkan sinyalnya, misalnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke ruangan Anda
Misalnya bisa kita gambarkan seperti ini. Maksudnya itu apa? Pada saat pagi hari mungkin nilainya sekian, pada saat siang hari pas puncak panas-panasnya atau terang-terangnya sinar matahari nilainya puncak, pada saat malam hari itu adalah sedang gelap-gelapnya. Maka ini sumbunya adalah T, kemudian ini adalah intensitas cahaya matahari di kamar Anda. Ini adalah juga merupakan sinyal. Ketika Anda melihat video saya melalui Google Meet, maka ada gambar yang bergerak-gerak. Contohnya kalau tangan saya bergerak naik turun seperti ini, pergerakan tangan saya adalah perubahan piksel di layar Anda. Kalau kita gambarkan berarti pergerakan tangan saya naik turun. Nah, ini adalah juga merupakan sinyal. Nah, jadi sinyal itu ditemui di banyak hal di sekitar kita. Dan itu bisa apa saja tadi? Suara, cahaya, gerakan, suhu di sekitar Anda, kemudian apa lagi? Suhu, terus kemudian mungkin kelembaban di sekitar Anda dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam bentuk atau contoh dari sinyal. Nah, mungkin Anda juga pernah dengar ada sinyal AM, ada gelombang AM, gelombang FM, ada sinyal TV melalui kabel, ada sinyal TV melalui antena, ada sinyal audio, ada sinyal video, ada sinyal internet yang kemudian dilewatkan melalui internet, ada sinyal telepon dan sebagainya. Adalah contoh-contoh yang sering Anda temui dan disebut sebagai sinyal. Itu yang pertama tentang sinyal. Simpelnya, sinyal itu adalah fungsi dari variabel yang membawa informasi tertentu kepada kita. Yang kedua, sistem. Apa itu sistem? Sistem secara sederhana itu adalah sebuah hal atau entitas, ya, atau bisa juga fungsi yang merubah sebuah sinyal atau banyak sinyal. Jadi misalnya Anda punya tadi apa? Contoh adalah sinyal suara saya misalnya. Sinyal suara saya berbicara, ini Pak Imron gitu kan, kemudian berbicara, keluarlah sinyal dari mulut Pak Imron. Ini bentuknya seperti ini, oke? Lalu kemudian sinyal ini masuk ke sebuah piranti alat yang disebut sebagai amplifier. Oke, nanti keluar juga sinyal suara saya juga, tapi sekarang bentuknya berbeda. Apa beda sinyal saya yang keluar dari mulut saya dengan yang keluar dari amplifier? Misalnya, suara saya menjadi lebih keras di sini. Suara saya pelan, tetapi kemudian ketika masuk ke amplifier, suara saya menjadi lebih keras. Nah, amplifier ini adalah sebuah piranti, sebuah alat yang mengubah bentuk sinyal kita, yang memanipulasi sinyal kita, yang aslinya kita berikan sebagai input terhadap piranti tersebut. Ini yang kita sebut sebagai sistem. Sistem itu adalah sebuah entitas yang mentransformasi sinyal input menjadi output, atau definisi lain, fungsi yang memetakan input menjadi output, atau definisi lain, entitas yang melakukan manipulasi dari sebuah sinyal atau lebih sinyal, yaitu yang menyatakan sebuah fungsi tertentu menghasilkan sinyal yang lain yang kita sebut sebagai sinyal output. Itu. Nah, jadi kita akan punya berbagai macam bentuk sinyal itu dari sistem yang nanti akan mengubahnya. Jadi sistem itu adalah mengubah dari sebuah sinyal menjadi bentuk atau menjadi representasi sinyal yang lain-lain, macam-macam. Nah, sistem itu nanti akan bisa macam-macam. Ada sistem yang kita sebut sebagai SISO. SISO itu artinya single input, inputnya satu, outputnya adalah satu. Atau SIMO. SIMO itu artinya inputnya satu, tetapi outputnya itu lebih dari satu. Contohnya misalnya gimana? Apa sih contohnya ini? Kalau SISO misalnya ya contoh amplifier tadi itu. Masuknya adalah suara, keluarannya adalah suara juga, single input, single output. Tetapi kalau kita punya amplifier di sini, yang outputnya dua, yaitu satu keluar suara kita yang dirubah, diperbesar, tapi juga dia mengeluarkan bentuk sinyal yang lain. Misalnya yang dikeluarkan oleh dia itu adalah misalnya informasi data, gitu ya, data atau gambar gitu dari amplitudo suara kita. Maka outputnya kan dua, keluar sebagai suara, keluar sebagai display data. Maka itu adalah single input, multiple output. Outputnya lebih dari satu. Atau ada lain yang disebut sebagai MISO. MISO itu adalah multiple input, tetapi single output. Multiple input misalnya Anda punya handphone misalnya. Handphone punya banyak input nih. Input dari suara Anda,
dari kamera Anda itu, dari apa, gambar video Anda, itu banyak input, tetapi nanti keluarnya misalnya keluarnya itu adalah misalnya dalam bentuk satu sinyal yang tunggal gitu. Nah, itu adalah kita sebut sebagai means of multiple input, single output. Atau bentuk yang lain adalah multiple input, multiple output. Inputnya banyak, outputnya juga banyak. Nah, biasanya kita nanti akan menggambarkan sebuah sistem itu dalam bentuk diagram blok seperti ini. Blok ini adalah input, yang sisi kanannya adalah output. Nah, blok itu bisa apa saja? Blok itu bisa tadi dicontohkan amplifier, blok itu bisa kita sebut sebagai handphone, blok itu bisa kita juga contohkan misalnya adalah radio, blok itu adalah televisi, blok itu adalah komputer dan sebagainya. Jadi blok ini bisa macam-macam gitu yang kita temui. Dan itulah yang kita sebut sebagai sistem. Sistem radio, sistem amplifier, sistem televisi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam diagram kita gambarkan sebagai blok seperti itu yang menerima input dan mengeluarkan output. Dan input dan outputnya itu adalah merupakan sinyal. Nah, ketika kita belajar sinyal dan sistem, itu mengapa sih di elektro itu belajar sinyal dan sistem? Gitu. Pertanyaannya mungkin begitu. Yang seperti kita sampaikan atau kita diskusikan pada pekan-pekan sebelumnya, bahwa sinyal listrik itu, ya selain listrik itu, selain kita pakai energinya, kita juga pakai fungsinya untuk membawa sinyal. Ketika tegangan naik dan turun, arus naik dan turun, hambatan berubah, kapasitas berubah, indukstan berubah. Nah, itu adalah sinyal karena ada perubahan nilai induktan, perubahan nilai kapasitan dan lain sebagainya seiring dengan waktu sebagai sebuah fungsi waktu. Nah, perubahan itu kan membawa informasi kepada kita. Maka kemudian sinyal listrik pada hakikatnya ketika kita mengatur, mengendalikan, menggunakan sinyal listrik, kita menggunakan atau mencoba mendapatkan informasi yang diberikan oleh sinyal tersebut kepada kita. Dan piranti-piranti yang kita punya, TV, radio, amplifier, dan lain sebagainya adalah merupakan semuanya adalah sistem. Itu kenapa salah satu dasar yang harus Anda pelajari ketika kita belajar elektro adalah kita tahu soal sinyal dan kita tahu soal sistem. Karena ini yang nanti akan kita temui di dalam dunia elektro kita. Nah, kita nanti akan menyatakan ya sinyal dan sistem kita itu menggunakan apa? Menggunakan bahasa universal di dalam sains, yaitu bahasa matematika. Jadi kita akan menyatakan sinyal dan sistem dengan menggunakan matematika. Itu mengapa Anda perlu belajar matematika yang banyak. Contohnya tadi itu, sinyal kita nyatakan dengan Ft atau misalnya Kx. Ini kan operator atau simbol matematika yang menyatakan sebuah sinyal. Sistem juga nanti akan sama. Sekarang contoh, kita punya sistem seperti ini. Inputnya adalah arus, IT. Outputnya adalah VT, tegangan pada induktor. Maka kita bisa katakan ini adalah sebuah sistem yang mana kalau kita gambarkan sebagai diagram blok, inputnya adalah IT, yaitu arus, gitu ya. Outputnya itu adalah T, yaitu tegangan, atau kalau lengkapnya adalah tegangan pada induktor, PL dari T. Nah, maka diagram atau rangkaian listrik ini kita sebut sebagai sebuah sistem. Ya, sebuah sistem yang mana inputnya adalah arus kita berikan, itu lalu kemudian keluaran yang akan kita ukur di sini itu adalah tegangan pada induktor. Tadi kita menyatakan bahwa sistem dan sinyal akan dinyatakan secara matematika. Inilah fungsi atau persamaan matematika yang akan kita pakai, yang menyatakan rangkaian listrik ini atau menyatakan sistem ini. Ini adalah relasi hubungan antara masukan IT dengan outputnya, yaitu nanti adalah VT. Di dalam sinyal dan sistem, kita nanti akan menyatakan sistem dan sinyal itu dengan menggunakan persamaan diferensial. Persamaan diferensial mungkin Anda bisa ingat ya, bentuknya kayak gini. Misalnya dy kuadrat per d kuadrat t ditambah dy per dt ditambah yt sama dengan 15 misalnya. Anda punya fungsi kayak gini. Ini adalah fungsi dari persamaan diferensial atau persamaan matematika yang menyatakan atau contoh dari persamaan diferensial.
Jadi ada integral, ada diferensial, itu ciri dari persamaan diferensial. Kenapa seperti itu? Karena alam semesta kita itu, dinamika dari alam semesta itu bisa dinyatakan dengan menggunakan persamaan diferensial seperti ini. Nah, nanti banyak model atau bukan banyak model, banyak sistem yang bisa dinyatakan dalam persamaan diferensial yang sejenis. Ini contoh contoh hal yang seperti itu. Ini dua sistem yang berbeda nih. Yang satu adalah sistem listrik, yang kedua itu adalah sistem mekanik. Sistem mekanik, bayangkan Anda punya massa yang dihubungkan dengan pegas, tuh. Terus massa tadi itu kita tarik, maka dia nanti akan bergerak ke kanan ke kiri kayak gini, gitu kan? Karena ketika kita lepaskan gitu, maka dia akan bergerak. Nah, sistem persamaan sistem semacam ini bisa kita nyatakan dengan persamaan matematika seperti ini. Tadi sistem listrik kita bisa kita nyatakan dengan matematika seperti ini. Apa yang Anda lihat? Lihat, ini dua sistem yang berbeda, tetapi dia bisa dinyatakan dengan persamaan diferensial yang hampir sama nih. Satu mengandung turunan, gitu kan? Yang kedua adalah fungsi dibagi sebuah fungsi dibagi sebuah konstanta. Ini adalah mengandung integral. Ini juga sama, turunan fungsi yang dikalikan atau dibagi dengan sebuah konstanta, dan kemudian ini adalah integral. Jadi mirip. Dan nanti kalau Anda belajar pada sistem kendali atau belajar pada rangkaian listrik, Anda akan ketemu banyak persamaan antara sistem listrik dengan sistem mekanik. Bisa istilahnya mirip, karena persamaan mirip jadi bisa saling dipertukarkan analisisnya. Nah, yang lain lagi itu adalah apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya juga merupakan sebuah sistem yang bisa kita nyatakan sebagai fungsi matematika. Tapi ini Anda harus konsultasi dengan orang biologi. Jadi ketika misal kita mengatakan A, B, C, D, E begitu kan, itu adalah kombinasi dari fungsi yang bergerak melalui tenggorokan kita, gitu kan. Terus kemudian fungsi dari apa ini yang di tenggorokan kita ini, yang di ujungnya saya lupa namanya di biologi, sama mungkin fungsi dari apa yang ada di bibir kita, gerakan dari bibir kita. Jadi kombinasi atas itu semua. Misalnya Anda mengatakan huruf P misalnya, P itu kan berarti ada kombinasi dari gerakan bibir, kombinasi dari udara yang bergerak dari kerongkongan gitu kan. Terus kemudian di tenggorokan maksud saya. Nah, di tenggorokan itu juga ada, saya lupa, jakun atau apa semacamnya yang nanti akan mengatur suara kita. Nah, itu adalah merupakan sistem juga gitu. Dan yang kita keluarkan adalah sinyal, yaitu sinyal suara. Baik, kita perdalam sekarang soal sinyal. Tadi saya contohkan sinyal itu ada ada contoh macam-macam. Ada sinyal listrik, ada sinyal suara, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bagi atau kita kelompokkan sinyal, maka nanti akan ada berbagai macam pengelompokan sinyal. Ada satu namanya di sini adalah sinyal continuous, dan yang kedua adalah sinyal discrete. Kemudian nanti ada sinyal genap, ada sinyal ganjil, ada sinyal periodik dan sinyal non periodik. Ada sinyal deterministik, ada sinyal random, ada sinyal yang satu dimensi, dua dimensi, bahkan sampai n dimensi. Apa saja sih itu? Nanti kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah sinyal kontinu dan sinyal discrete. Apa sih sinyal kontinu dan sinyal discrete? Sinyal kontinu itu adalah sinyal yang pada setiap waktu, gitu ya. Pada setiap waktu itu nilainya itu ada. Biasanya kalau kita menggambarkan misalnya ini gambar contoh sinyal kontinu. Ini adalah T misalnya ya. Pada setiap waktu atau pada setiap nilai dari variabel independen itu nilainya itu ada, nilai fungsinya itu ada. Jadi misalnya contoh kayak gini, misal T saya punya sinyal seperti ini. Ini artinya apa? Pada detik ke-0 itu ya ada nilai sinyalnya, pada detik ke-1 itu ada, 0,1 ada, 0,01 ada, 0,001 ada, 0,001 ada. Nah, setiap waktu, setiap detik itu ada. Atau misalnya kita menggerakkan misalnya pensil kita gerakan maju atau mundur.
Maka sebagai fungsi dari X, misalnya fx, dia adalah kontinu. Kenapa? Karena ketika dia bergerak, maka pada setiap posisi, pada posisi 0 cm, 0,1 cm, 0,01 cm, 0,001 cm, dan seterusnya itu ada nilai posisinya. Nah, itu adalah sinyal kontinu. Jadi sinyal yang nilainya itu pada setiap nilai independen variabel itu selalu ada nilai fungsinya. Tapi ada sinyal tertentu yang pada pada nilai independen tertentu yang lain itu tidak ada. Contohnya misalnya gini, suara kentongan misalnya. Ada suara kentongan, sumbu X-nya adalah T. Ketika Anda pukul kentongan misalnya pada detik ke-1, maka ini di sini ada sinyal suara kentongan, ada amplitudenya. Tapi setelah itu kan sepi, tidak ada suara. Baru muncul lagi kentongan lagi berikutnya. Beberapa detik kemudian pukul lagi kentongan. Beberapa detik lagi pukul lagi kentongan. Berarti kentongan itu suaranya itu tidak ada pada setiap waktu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang tidak ada. Beda dengan ini yang terus-menerus itu ada. Jadi ada detik, ada waktu di mana sinyal kentongan itu tidak ada suaranya. Nah, kita akan mengatakan ini adalah sinyal yang disebut yang kedua ini, yaitu sinyal yang disebut sebagai discrete. Jadi ada continue, ada discrete. Ciri atau cara menggambarkannya kalau continue itu ya kayak gini gambar sinyalnya. Jadi setiap waktu atau setiap variabel independen itu biasanya yang nanti akan kita pakai itu adalah waktu, itu selalu ada nilainya. Tapi kalau discrete itu ada pada detik tertentu ada, tetapi ada di rentang detik yang lain tidak ada. Nanti ada lagi, ada lagi. Nah, ini contoh sinyal discrete. Gitu. Mudahnya begitu antara discrete dan sinyal continue. Nanti belajar nanti saja, nggak usah dibikin pusing. Jadi bagaimana cara mengubah sinyal continue menjadi discrete. Nah, nanti ada sampling, ada kuantisasi, ada encoding dan lain sebagainya. Itu nanti saja. Nah, kenapa kita harus belajar continue dan belajar discrete? Ceritanya begini. Kalau saya sekarang berbicara, saya berbicara kepada Anda, yang keluar dari mulut saya itu adalah sinyal sifatnya continue. Oke? Setiap detik itu ada suara saya meskipun mungkin pelan sekali, tetapi ketika saya ngomong ini gitu kan, maka setiap waktu itu ada suara yang keluar dari mulut saya, ada nilai amplitudenya. Jadi kalau saya ngomong ya mungkin sinyalnya akan digambarkan kayak gini. Continue. Sekarang begini, kalau saya merekam suara saya ini saya rekam. Oke, saya rekam. Kemudian rekaman saya itu disimpan di dalam piranti elektronik, namanya memori, hard disk, flash disk dan sebagainya. Kita simpan. Oke. Ketika disimpan itu kan ada namanya kapasitas penyimpanan. Ya kan? Berarti dia hanya bisa menyimpan dalam tergantung kapasitasnya. Misalnya anggap ini saya punya memori gitu kan ya. Memori, maka saya akan rekam suara saya ya, ketika disimpan dalam memori, dia hanya terekam misalnya pada detik 0,1, pada detik 0,2, pada detik 0,3, nilai amplitudo berapa, nilai amplitudo berapa, nilai amplitudo berapa. Di 0,01 tidak ada datanya. Kenapa? Ya karena mungkin memorinya nggak terlalu banyak. Dia nggak mungkin menyimpan rekaman suara saya yang jumlahnya itu tak terhingga. Itu nggak mungkin karena kapasitas penyimpan saya itu. Nah, dalam situasi kayak gini berarti suara saya yang aslinya itu adalah analog seperti ini, yang aslinya adalah continue seperti ini, kemudian harus diubah menjadi sinyal yang sifatnya discrete. Jadi hanya disimpan pada detik 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kenapa? Karena kapasitas penyimpanan saya itu terbatas, tidak bisa menyimpan sepanjang semua waktu, tidak bisa. Gitu. Maka kita bekerja dengan sinyal discrete di sini. Alasannya adalah seperti itu. Nah, jadilah kemudian kita perlu belajar sinyal continue dan sinyal discrete. Nah, sebagai contoh, saya akan mendemonstrasikan kepada Anda tentang bagaimana kita bekerja atau memanipulasi sinyal analog dan digital. Saya ingin tunjukkan kepada Anda sebuah software perekam, namanya adalah Audacity. Bentar, saya ubah setting sharingnya. Oke.
Sekarang Anda bisa melihat layar komputer saya. Layar komputer saya itu punya software. Softwarenya itu adalah namanya Audacity. Audacity itu adalah sebuah software yang berfungsi untuk memanipulasi sinyal audio. Mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah menggunakan sinyal itu. Sekarang begini, apa yang akan saya lakukan? Saya akan merekam suara saya dengan menggunakan Audacity. Ini adalah tombol rekam. Saya klik record. Ini adalah suara dari Imron Rosyadi. Saya stop. Oke, ini adalah gelombang suara yang ditangkap oleh Audacity melalui komputer saya. Oke, bentuknya adalah semacam ini. Oke, ya, jadi kalau kita zoom, oke, kita zoom. Nah, lihat, Anda bisa melihat ada gelombang suara ini, gitu kan? Ada gelombang suara saya, gitu. Nah, naik turun ini adalah gelombang amplitudo dari suara saya. Gitu. Kalau saya ngomongnya keras, ya amplitudenya nanti akan naik. Kalau saya ngomongnya dengan frekuensi tinggi, maka nilai frekuensinya ini nanti akan makin tinggi. Artinya periodenya makin pendek begitu. Anda mungkin lihat, oh iya itu adalah sinyal analog. Tapi benarkah ini sinyal analog? Kita zoom terus menerus. Nah, sekarang Anda melihat sesuatu. Ternyata si Audacity itu tidak merekam suara saya secara terus-menerus. Dia hanya merekam suara saya pada sekian apa istilahnya 0,00 sekian detik. Jadi tidak semua detik itu direkam oleh Audacity. Gitu. Inilah sinyal diskret, meskipun suara kita aslinya itu adalah analog. Gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita di elektro itu nanti akan bekerja dengan sinyal diskret dan sinyal analog atau sinyal kontinu. Mohon maaf, saya kadang-kadang menggunakan kontinu atau menggunakan analog. Oke. Oke. Kembali ke slide. Sebentar. Baik, kembali ke slide kita. Jadi ada sinyal diskret, ya, ada sinyal analog, dan itu dua-duanya nanti akan kita pelajari atau kita gunakan ketika kita menggunakan atau belajar di teknik elektro. Oke, kita lanjutkan. Ada juga sinyal diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, itu sinyal ganjil atau sinyal genap. Tapi saya tidak akan lama-lama di sini lah. Ini contoh saja ya. Mungkin Anda pernah dengar ada sinyal sinus sama sinyal kosinus. Kalau sinyal sinus itu kan gambarnya kayak gitu ya. Kalau sinyal kosinus ini pada T sama dengan 0 ya. Ini adalah sinyal sin T. Ft sama dengan sin T. Kalau ini adalah Ft sama dengan cos T. Nah, kayak ini. Kalau ini adalah sinus, kalau yang bawah itu adalah cosinus. Oke. Nah, kalau ini kita lanjutkan ke sini kan gambarnya kayak gini. Kalau ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah beda antara sinyal ganjil dan sinyal genap. Sinyal genap itu adalah sinyal yang dicerminkan terhadap sebuah sumbu. Biasanya adalah sumbu X sama dengan 0 gitu. Nah, berarti sinyal kosinus ini adalah termasuk sinyal yang genap. Kalau sinyal ganjil itu tidak bisa dicerminkan. Ini kan kalau sinyal sinus dicerminkan terhadap sumbu 0 kan nggak bisa. Ini kan nggak bisa. Nah, jadi sinyal sinus adalah termasuk sinyal ganjil. Tapi nggak perlu terlalu pusing di sini. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti sepanjang kita kuliah di teknik elektro, kita akan ketemu dengan berbagai macam jenis sinyal yang kita sebut sebagai sinyal-sinyal dasar. Loh, bukannya tadi sinyal suaranya Pak Imron itu juga sudah merupakan sinyal? Ya, sinyal suara saya yang tadi bentuknya kayak gini, gitu kan, itu relatif sulit untuk dianalisis. Tuh. Atau relatif sulit untuk langsung dipakai sebagai sebuah input, output, lalu kemudian kita gunakan untuk melakukan analisis atau melakukan manipulasi terhadap sistem yang mengubah sinyal tersebut. Oleh karena itu, untuk mempermudah, biasanya kita menggunakan sinyal-sinyal dasar. Sinyal-sinyal yang dipakai untuk menguji, untuk mendesain, dan lain sebagainya. Nah,
Ada beberapa jenis sinyal, mungkin ringkasnya langsung saya sampaikan di sini. Sinyal yang pertama adalah sinyal eksponensial. Sinyal eksponensial itu adalah sinyal yang bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi menaik secara eksponensial. Cirinya itu adalah mengandung E pangkat T atau E pangkat min T atau E pangkat min NT atau E pangkat NT. Jadi kalau mengandung E pangkat sekian-sekian, maka itu kita sebut sebagai sinyal eksponensial. Yang kedua adalah sinyal sinusoidal. Jadi sinus, ya ini sinyal sinus, atau sinyal kosinus, ya itu adalah sinyal sinusoidal. Cirinya adalah gelombang yang seperti ini, kontinu. Amplitudenya tetap gitu, tapi nanti dia akan punya frekuensi tertentu. Bisa juga nanti dikombinasikan, tetapi untuk sementara kita pahami sinyal sinusoidal itu dia mengandung sin T atau mengandung cos T. Ini sinyal sinusoidal. Tangan tidak masuk sinyal sinusoidal. Berikutnya adalah sinyal step. Sinyal step itu adalah sinyal dasar yang bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat T sama dengan 0, nilainya itu adalah 1. Maksudnya ini apa? Ini contoh untuk menggambarkan saklar. Misalnya Anda punya saklar nih. Oke, saklar. Sebelumnya tidak tersambung. Kemudian Anda sambungkan. Klik gitu. Anda tersambung. Maka bentuk sinyalnya awalnya nilainya adalah 0. Nanti begitu tersambung nilainya adalah 1, 2, 5, dan seterusnya. Dan terus akan memiliki nilai seperti ini. Nah, jadi untuk menggambarkan kerja dari saklar, kita gunakan fungsi namanya adalah atau sinyal, kita sebut sebagai sinyal step. Gitu. Berikutnya sinyal dasar yang lain adalah sinyal rektangular. Bentuknya adalah semacam ini. Ini harusnya persegi ya. Bentuk seperti ini kita sebut sebagai sinyal rektangular. Contoh sinyal berikutnya, sinyal dasar berikutnya adalah sinyal impuls. Sinyal impuls itu adalah sinyal yang gampangnya adalah sinyal yang tiba-tiba muncul pada detik ke 0 misalnya. Jadi pada detik ke 0 tiba-tiba ada sinyal yang nilainya muncul dan langsung besar. Gitu. Contoh simpelnya apa ya? Misalnya Anda mendengar petir misalnya tiba-tiba ada nilai yang langsung besar, tegangan yang langsung besar tiba-tiba begitu. Nah, itu adalah sinyal impuls. Berikutnya ada sinyal dari namanya sinyal rem. Sinyal rem itu adalah bentuknya kayak apa ya? Kayak tanjakan seperti ini. Jadi berubah secara gradual. Jadi ini adalah sumbu T, terus kemudian nilai fungsinya Ft-nya itu adalah berubah gradual kayak gini. Gitu. Nah, gampangnya misalnya begini. Anda misalnya punya tombol volume di mana? Di TV, di radio gitu ya. Lalu tombol volume itu atau potensiometer itu Anda perbesar perlahan-lahan. Nah, begitu diperbesar perlahan-lahan, nilai outputnya kan akan naik. Nah, itu kurang lebih menggambarkan sinyal atau fungsi dari yang kita sebut sebagai fungsi rem. Itu adalah contoh-contoh sinyal dasar, dan itu nanti akan Anda temui ketika kita kuliah di elektro. Akan kita pakai. Kenapa kita pakai sinyal dasar? Karena bentuknya itu sudah definit, tertentu gitu. Terus kemudian nanti mudah juga dikalkulasi secara matematika. Daripada kita melihat sinyal yang serta-merta bentuknya seperti ini mungkin kan sulit. Tapi kalau melihat bentuk kotak, bentuk impuls, bentuk step seperti ini lebih mudah untuk dianalisis. Ini contoh eksponensial, cirinya adalah mengandung E pangkat sesuatu, E pangkat T. Ini adalah contoh sinyal sinusoidal. Ini adalah sinyal sinusoidal, tetapi dia dikalikan dengan E pangkat min AT, sehingga dia sinusoidal seperti ini, tetapi kemudian karena dikalikan dengan E pangkat min T, maka dia sinusoidal yang makin lama makin kecil. Tidak usah terlalu pusing di sini, hanya contoh-contoh saja. Ini adalah sinyal step, ini sinyal persegi, rektangular, ini adalah sinyal impuls, ini adalah sinyal rem. Nah, itu contoh sinyal dasar. Nah, nanti di elektro, kita itu akan bisa melakukan operasi terhadap sinyal. Jadi sinyal itu kita operasikan. Apa saja operasinya? Contoh yang tadi pertama saya contohkan. Saya punya amplifier. Okay. Suara saya sebelumnya adalah kecil. Kemudian ketika masuk amplifier, suara saya menjadi lebih besar amplitudenya. Maka sinyal di sini itu artinya dikalikan. Gampangnya mungkin dikalikan. Maka kita bisa mengoperasikan atau sinyal itu bisa dioperasikan dengan cara dikalikan. Dengan apa? Dengan misalnya sebuah konstanta. Yang lain apa? Sinyal itu bisa dijumlah, sinyal itu bisa diskalakan amplitudo maupun waktunya, kemudian bisa juga didiferensiasi, diintegral, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan operasi matematika terhadap sinyal ini.
Atau bisa juga kita melakukan pengubahan terhadap sinyal itu pada aspek waktunya. Kalau tadi pada amplitudenya, pada aspek waktunya. Maksudnya pada waktunya apa? Misalnya semula sinyal kita seperti ini, lalu kemudian waktunya itu diperlebar sehingga sinyal kita seperti ini, tetapi lebih lebih lebar. Mungkin simpelnya misalnya Anda di YouTube gitu kan, Anda bisa mempercepat video itu 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, atau memperlambat video menjadi 0,1 kalinya, 0,01 kalinya, nah itu namanya time scaling. Jadi mengubah skala waktunya. Di suaranya kelihatan lebih pelan atau gerakannya seperti slow motion, gitu. Adalah time scaling. Atau reflection, misalnya Anda punya gambar, suaranya gambarnya dicerminkan, atau time shifting, digeser waktunya. Nah, itu contoh operasi terhadap sinyal. Jadi, sinyal itu nanti akan bisa kita operasikan. Ini contoh-contohnya, saya lewati saja, tidak terlalu lama kita di sini. Berikutnya kita perdalam soal sistem. Tadi kita katakan bahwa sistem itu adalah piranti atau hal, sesuatu yang melakukan pengubahan terhadap sinyal. Dan baik sinyal maupun sistem itu nanti akan dinyatakan dengan persamaan matematika. Yang khususnya adalah dinyatakan dalam persamaan diferensial. Dan inilah yang nanti akan kita temukan. Ini adalah contoh sistem seperti tadi sudah kita lihat. Ini kita punya sistem, ini kita punya input, nanti kita akan punya output. Nah, hubungan antara input dan output dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini menyatakan apa sih? Menyatakan sistem rangkaian listrik yang kita punya. Ini rangkaian RLC karena dia terdiri dari R, terdiri dari L, dan terdiri dari C. Nah, sistem nanti ketika kita belajar di sinyal dan sistem itu bisa diserikan. Misalnya bayangkan tadi, misalnya saya punya contoh suara saya masuk ke amplifier yang ada di handphone. Dari handphone, gitu kan, kemudian dimasukkan lagi, Anda pernah lihat begini, misalnya contoh, saya kepengen merekam suara, tapi suara saya kepengen diperbesar lagi. Nah, jadi suara kita masuk ke amplifier yang ada di handphone, kemudian bisa diatur sehingga volumenya itu menjadi lebih tinggi, lalu handphone itu kita setel, gitu kan, kita nyalakan suara kita, lalu kemudian dimasukkan, diperdengarkan ke mikrofonnya, itu nanti dihubungkan dengan amplifier yang lebih besar lagi. Jadi suara Anda nanti keluar lebih besar. Contohnya misalnya apa? Di masjid lah ya, mau sholat Jumat, itu kan ada didengarkan misalnya suara rekaman murotal misalnya, atau kajian Al-Quran. Nah, aslinya kan orang ngomong, direkam pakai handphone, diperbesar di amplifier handphone, lalu dimasukkan ke amplifier yang lebih besar lagi, diperdengarkan untuk menjadi lebih besar lagi. Nah, ini relasi yang disebut sebagai relasi antar sistem, hubungan antar sistem atau interkoneksi antar sistem. Sistem A, amplifier di handphone, dan sistem B, amplifier di masjid misalnya, yang ini dihubungkan secara serial. Jadi nanti ada hubungan serial atau dalam bahasa lain adalah cascade. Ada hubungan lain nanti namanya paralel. Paralel itu apa? Inputnya sama misalnya, tetapi masuk ke dalam dua sistem yang berbeda, nanti outputnya digabungkan jadi satu. Contohnya misalnya apa? Anda bersuara nih, Anda bersuara gitu kan. Ini Anda gitu kan. Anda bersuara, lalu kemudian Anda punya dua buah mikrofon gitu. Kayak seperti apa contohnya ya? Di studio lah, misalnya di studio, Anda punya dua buah mikrofon. Nanti masing-masing ini akan terhubung misalnya dengan sistem audio tersendiri. Nanti setelah ini akhir digabungkan lagi dalam sebuah mixer. Ini adalah contoh sistem paralel, gitu kan? Inputnya sama, tetapi diproses oleh dua hal yang berbeda, tapi pada akhirnya nanti dijumlahkan menjadi satu. Ini adalah sistem paralel. Ada contoh sistem yang lain, interkoneksi antar sistem yang lain yang kita sebut sebagai interkoneksi atau hubungan antar sistem yang kita sebut sebagai feedback. Apa itu feedback? Jadi ini sistem, ya kemudian menghasilkan output. Nah, outputnya itu kita kembalikan lagi ke dalam menjadi input bagi sistem tersebut. Contohnya apa? Contoh feedback itu adalah apa ya contohnya sebentar. Oke, kembali ke sistem audio misalnya begini. Anda berbicara, gitu kan? Berbicara, kan berarti kemudian masuk ke dalam amplifier, gitu kan? Nanti keluar. Oke. Nah, Anda kepengen memastikan bahwa suara yang keluar dari amplifier itu terdengar baik atau tidak. Misalnya kalau kurang baik, Anda gunakan telinga. Ini Anda punya telinga nih. Nah, ini kan telinga. Telinga Anda akan mendengarkan output dari amplifier. Oke.
Nah, telinga Anda ini, lalu kemudian Anda bandingkan dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Anda merasa, loh, kok yang keluar itu kok kurang bagus, yang keluar itu kok kurang keras, maka kemudian Anda akan memperkeras suara Anda. Maka ini artinya Anda sedang menggunakan sistem feedback. Jadi, outputnya kita pakai, kita kembalikan kepada kita, lalu kemudian dijadikan dasar untuk menjadi input pada masa-masa sesudahnya. Adalah sistem feedback. Ya. Nanti Anda akan belajar ini banyak di sistem kendali. Akan belajar sistem namanya sistem feedback atau sistem umpan balik. Nah, lalu sinyal dan sistem itu dipakai di mana? Hampir semua hal sebenarnya, di semua sub bidang teknik elektro itu yang nanti akan belajar sinyal dan sistem. Tetapi yang nanti akan paling banyak itu ya di 3 bidang. Yang pertama adalah bidang kendali, yang kedua adalah bidang telekomunikasi, dan yang ketiga adalah bidang sinyal processing atau pengolahan sinyal. Di teknik tenaga listrik itu ada, tetapi mungkin tidak dominan sekali. Yang dominan sinyal dan sistem akan dipakai itu nanti kalau di sub bidang teknik elektro ya di kendali, di komunikasi, dan di pengolahan sinyal. Contohnya apa? Contohnya tadi sudah, misalnya tadi pas tadi ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi di teknik kendali. Tapi contoh yang lain lagi misalnya Anda mengendalikan apa? Mengendalikan pesawat begitu misalnya. Ini pesawat ini diharapkan terbang melalui rute seperti ini misalnya kan. Maka Anda melakukan pengendalian terhadap pesawat ini. Apa yang Anda kendalikan? Sistem pesawat. Oke, sistem pesawat. Terus sinyal apa yang dikendalikan di situ? Macam-macam, mulai dari sinyal input dari sistem kemudi kita, kemudian sinyal dari yang dihasilkan dari mesinnya dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan kita pakai, yang nanti akan kita gunakan untuk bergerak kemana yang kita inginkan. Itu contoh aplikasi di teknik kendali. Oke. Kemudian di komunikasi misalnya apa? Anda kepengen mengirimkan sinyal begini. Saya punya sinyal suara. Oke, sinyal suara. Kalau saya ngomong doang begini, maka saya yang mendengarkan hanya 5 meter, orang yang berada di sekitar kita 5 meter atau 10 meter dari saya. Tapi kalau saya kepengen didengarkan oleh orang lain di tempat yang jauh, maka apa? Saya ubah sinyal saya ini, oke, dalam sebuah sistem yang kita sebut sistem radio misalnya, lalu nanti akan dikirimkan secara wireless, nanti akan diterima oleh radio lain, akan diubah kembali kepada sinyal suara yang kita kirimkan. Nah, ini kita punya sistem yang mengubah sinyal suara kita. Lalu kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik, kembali kepada diubah lagi menjadi suara. Ini adalah contoh sinyal dan sistem yang banyak kita pakai di telekomunikasi. Ya. Anda mungkin pernah dengar istilah AM dan FM. Radio ada radio AM dan radio FM. Apa tuh bedanya AM dan FM? AM saya tahu Pak, singkatannya amplitude modulation. Kalau FM adalah frequency modulation. Tapi maksudnya apa sih kayak gitu? Nah, ya nanti Anda akan belajar ya. Mungkin di sini saya tidak akan sampaikan detailnya. Atau berikutnya nanti ketika Anda belajar pada perangkat-perangkat komputer atau perangkat-perangkat digital, Anda akan mengubah sinyal chat tadi yang dilakukan di Audacity. Saya punya suara yang kemudian sama Audacity itu diubah menjadi seperti ini. Oke, ini adalah mengubah dari semula sinyalnya analog menjadi sinyal digital. Nanti Anda akan dengar istilah ada ADC, analog to digital conversion, atau DAC, digital to analog conversion. Ini adalah bagian dari sini. Nah, kalau nanti sudah berbentuk digital, nanti akan ada enkripsi, akan Anda ubah dalam bentuk yang lain. Nanti akan Anda pelajari di kuliah lebih lanjut. Nah, atau misalnya di pengolahan sinyal. Contohnya misalnya begini. Anda mungkin pernah dengar alat namanya equalizer. Equalizer itu misalnya deretan seperti ini, nanti ada keterangan frekuensinya, mulai frekuensi yang rendah misalnya 200 kHz, nanti sampai frekuensi yang tinggi misalnya 2 MHz gitu. Lalu Anda punya slider di sini yang bisa Anda perbesar, Anda perkecil, Anda perbesar, Anda perkecil, dan seterusnya. Nah, apa yang sedang Anda lakukan? Anda punya sinyal suara, dimasukkan ke dalam equalizer, nanti Anda menghasilkan output. Outputnya apa? Sinyal suara kita yang berubah. Misalnya menjadi lebih nyaring, menjadi lebih ngebas, lebih berat, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh aplikasi pengolahan sinyal dengan menggunakan equalizer. Di multimedia, mungkin Anda pernah dengar istilah seperti ini. Ada MP3,
ada WAV, gitu kan? Apa sih beda antara MP3 sama WAV? Atau gambar? Anda pernah lihat format file namanya JPG, ada PNG, gitu kan? Ada BMP, gitu kan? Apa beda antara JPG, PNG, dan BMP? Atau video, Anda pernah dengar ada MP4, gitu kan? Kemudian ada format namanya MKV, ada format namanya AVI, dan lain sebagainya. Apa sebenarnya maksud dari itu semua? Perbedaan dari masing-masing ini adalah tentang perbedaan cara kita menyimpan data digital kita. Tadi kita punya sinyal digital yang sama seperti ini misalnya, ya sinyal digital bentuknya discrete seperti ini. Tetapi ketika kita ingin menyimpan dalam sebuah file, bisa jadi kita melakukan modifikasi terhadap sinyal-sinyal ini. Gitu. Modifikasinya tujuannya agar apa? Ukurannya menjadi lebih kecil, kualitasnya menjadi lebih bagus, dan lain sebagainya. Biasanya yang dikejar adalah ukuran yang lebih kecil. Kenapa yang dikejar ukurannya lebih kecil? Karena kita perlu mengirimkan sebisa mungkin itu adalah sinyal yang volumenya besar, kapasitasnya besar, tetapi dengan cara yang lebih cepat. Karena itu kita perlu memperkecil. Nah, itu yang nanti akan Anda pelajari. Oke. Ini contoh JPG. Jadi JPG kita bisa simpan misalnya sebuah gambar yang kalau di save itu 43 kilo, tapi bisa kita perkecil lagi menjadi 13 kilo, bahkan kalau mau bisa diperkecil lagi menjadi 3,5 kilo. Mengapa bisa diperkecil gitu? Nah, ini teknik modulasi data discrete gitu ya. Nanti akan dipelajari di kuliah teknik elektro. Dan lain sebagainya. Oke, saya bypass saja. Baik. Tapi contoh ini menarik. Jadi kalau misalnya teknik elektro berinteraksi dengan bidang yang lain, kita juga akan ketemu dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan sinyal. Contohnya apa? Ini, misalnya kita berinteraksi dengan sistem biologi, maka Anda akan ketemu dengan sinyal yang keluar dari otak kita. Kita sebut sebagai saya lupa sih kepanjangannya, tapi EEG atau ECG, elektrokardiograf. Elektrokardiograf itu biasanya ditempelkan di dalam tubuh Anda ini kepala gitu. Nah, ini di jantung Anda ditempelkan elektroda, lalu nanti akan keluar sinyal jantung kita. Kita sebut sebagai elektrokardiograf. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh sinyal dari tubuh kita yang bisa kemudian dideteksi. Nanti ada macam-macam banyak yang lain. Biometrik misalnya, sidik jari kita juga merupakan sinyal, apa yang ada di dalam retina kita juga sinyal, dan lain sebagainya. Oke. Baik, demikian pendahuluan terhadap sinyal dan sistem. Kalau Anda ada pertanyaan, silahkan di